Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan misi organisasi SWORD untuk menyelamatkan Kapten Koby dari kelompok bajak laut Kurohige tentunya sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, seperti yang kita tahu, di akhir chapter 1080 kemarin, sosok Monkey D. Garp benar-benar menjadi sorotan setelah memperlihatkan aksinya menghancurkan Pulau Beehive dengan serangan yang bernama Galaxy Impact. Jelas hal ini pun menjadi sebuah bukti nyata betapa mengerikannya kekuatan sang legenda pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp. Sekaligus ini menjadi sebuah ancaman bagi kelompok bajak laut Kurohige, karena seperti yang kita tahu, di Pulau Beehive sendiri hanya terdapat 4 anggota inti dari kelompok bajak laut Kurohige, yaitu Shiryu, Vasco Sud, Alvaro Pizarro, dan Sanjuan Wolf. Jelas apa yang terjadi di Pulau Beehive pun cepat atau lambat akan segera terdengar ke telinga sang Yonko Kurohige yang saat ini sedang disibukkan dengan pertarungannya melawan kelompok bajak laut Hati. Perlu diingat, Oda Sensei telah memberikan sebuah petunjuk yang amat sangat jelas mengenai tujuan Kurohige menculik Kapten Koby. Nah, apa yang dikatakan oleh Kurohige pada sebuah flashback yang terjadi di chapter 1080 kemarin membuktikan betapa liciknya Kurohige meskipun Kurohige telah mengetahui bahwa Kapten Koby adalah anggota organisasi SWORD. Tetapi meskipun begitu, Kurohige yakin dengan proses yang panjang, dia akan tetap mendapatkan sebuah keuntungan dengan menculik Kapten Koby. Nah, itu sebabnya kedatangan Monkey D. Garp jelas menjadi sebuah kesempatan emas bagi Kurohige untuk membuat sebuah rencana baru agar keinginannya untuk menjadikan Pulau Beehive sebagai sebuah negara yang diakui oleh pemerintah dunia benar-benar terwujud. Lalu di sisi lain, kekacauan yang terus terjadi di dalam Pulau Egghead pun tidak bisa kita lupakan. Ya, sosok Vega Pangyok yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini pun harus segera dikalahkan. Perlu diingat, serangan Booster Call yang jauh lebih dahsyat dari serangan Booster Call yang terjadi di Pulau Ohara benar-benar akan segera terjadi di Pulau Egghead. Jelas akses Serapim yang saat ini masih dipegang oleh Vega Pangyok akan mempersulit bagi kelompok bajak laut Topi Jerami untuk segera menyelamatkan dan membawa Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead. Karena seperti yang kita tahu bahwa misi utama kelompok bajak laut Topi Jerami di Arch Egghead kali ini adalah menyelamatkan dan membawa Dr. Vegapunk keluar hidup-hidup dari Pulau Egghead. Namun satu hal yang tidak bisa kita lupakan, dan seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali, kekacauan yang terus terjadi di Pulau Egghead cepat atau lambat akan memancing pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam konflik tersebut demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul siapa organisasi Revolutionary Army. Yap, sebuah organisasi rahasia yang pergerakannya sangat terorganisir. Jadi, sudah dapat dipastikan jika pihak Revolutionary Army sadar betul apa yang sedang menjadi fokus utama pihak pemerintah dunia saat ini. Artinya, hal ini pun akan menjadi sebuah kesempatan emas bagi pihak Revolutionary Army untuk menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia. Dan Mimin rasa pihak Revolutionary Army sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk setelah mereka mendeklarasikan perang. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1081 ke depannya. Lalu sampai di sini akan seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut Topi Jerami pada manga One Piece chapter 1081? Dan kejutan besar apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, dari beberapa informasi dan poin-poin penting yang terjadi di chapter sebelumnya, tentunya ini sangat menarik, mengingat beberapa bajak laut ataupun pihak-pihak tertentu mulai agresif melakukan sebuah pergerakan setelah kekalahan Yonko Kaido dan Big Mom.
Kita ambil contohnya saja pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah yang datang ke negeri Wano untuk memburu kelompok bajak laut Kurohige. Tetapi sayangnya ketika itu mereka tidak bertemu dengan kelompok bajak laut Kurohige. Lalu di sisi lain kelompok organisasi Revolutionary Army pun disibukkan dengan deklarasi perang yang akan mereka lakukan kepada pihak pemerintah dunia. Jelas apa yang terjadi kepada Sabo dan Bartolomeo Kuma saat ini pun membuat organisasi Revolutionary Army tidak memiliki banyak pilihan selain untuk benar-benar segera terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah lalu strategi apa yang akan dilakukan oleh Monkey D. Dragon untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead? Menurut Mimin, jawabannya sudah sangat jelas. Pertama, membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk, lalu menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia dengan cara melawannya. Dan mungkin inilah awal terbentuknya aliansi kelompok bajak laut topi jerami dengan Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Selain itu, jelas Monkey D. Dragon pun akan meminta kepada Nico Robin untuk segera mengungkap tentang Void Century. Dengan kata lain, setelah meninggalkan Kamabaka Island, Dragon akan menyusul dan bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami. Karena ketika nantinya kelompok bajak laut topi jerami berhasil mengungkap tentang abad kekosongan atau Void Century, itulah yang sebenarnya menjadi sebuah senjata yang sangat amat mematikan untuk melawan pihak pemerintah dunia. Dan perlu diingat, organisasi Revolutionary Army ini menganggap jika Nico Robin sebagai Light of Revolution atau cahaya revolusi, ya, sebuah harapan untuk menghancurkan hegemoni yang telah dibangun oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Lalu di sisi lain, jika kita berbicara mengenai kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Monkey D. Dragon, rasanya tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi, apa yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1080 kemarin, ketika kita melihat bagaimana kekuatan dahsyat dari Monkey D. Garp yang merupakan ayah dari Monkey D. Dragon, rasanya kekuatan Dragon pun tidak jauh berbeda dengan kekuatan ayahnya. Jelas sudah dapat dipastikan, soal kekuatan haki pun, Monkey D. Dragon memiliki ketiga jenis haki, yaitu Bususoku, Kenbunsoku, dan Hosoku haki. Hal ini pun dibuktikan pada manga One Piece chapter 570. Ya, ketika itu ada sebuah momen di mana Ivankov bertanya kepada Luffy setelah Luffy berhasil menggunakan kekuatan Hosoku hakinya untuk mengintimidasi pasukan angkatan laut yang lemah dan membuat mereka pingsan. Nah, di sini Ivankov mengatakan, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan itu? Di mana kau mempelajarinya? Tetapi sayangnya ketika itu Luffy belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Ivankov ini. Namun dari jawaban Luffy tersebut, Ivankov mulai sadar bahwa dirinya semakin yakin jika Luffy memang memiliki darah keturunan dari Monkey D. Dragon di dalam tubuhnya. Nah, secara tidak langsung, hal ini pun menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei jika Monkey D. Dragon memang memiliki kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Selain itu, rumor bahwa Monkey D. Dragon memiliki kekuatan buah iblis yang berhubungan dengan cuaca jelas akan sangat imbas sekali jika digabungkan dengan kekuatan Hosoku Haki. Belum lagi jika konsep Hosoku Haki ini digabungkan dengan teknik cakar naga miliknya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa tanpa kekuatan Hosoku Haki saja, Sabo mampu menggunakan teknik cakar naga untuk mengalahkan Vice Admiral Bastille dengan sangat mudah. Perlu diingat, Sabo menggunakan teknik ini hanya dengan Busosoku Hakinya. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan betapa mengerikannya jika teknik cakar naga ini digabungkan dengan kekuatan Hosoku Haki? Dan Mimin rasa konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini adalah momen yang sangat tepat bagi Oda Sensei untuk menunjukkan kekuatan dari sang kriminal paling berbahaya di dunia One Piece, yaitu Monkey D. Dragon. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1081. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.